Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan pengantara kami kepada Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Kepada Saudara Ruli, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi 21 Februari 2023 dengan judul Penyerahan saya kepada kehendak-Nya. Intinya terdapat dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Serahkan kehendak Anda kepada kehendak Yesus Kristus, dan ketika Anda melakukan ini, Tuhan akan segera mengambil alih dan mengerjakan di dalam Anda kehendak dan pekerjaan menurut kerelaannya. Seluruh sifat Anda kemudian akan dibawa kendali Roh Kristus, dan bahkan pikiran Anda akan tunduk kepadanya. Anda perlu minum setiap hari di sumber kebenaran agar Anda dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi Anda harus ingat bahwa kehendak Anda adalah sumber dari semua tindakan Anda. Kehendak ini yang membentuk suatu faktor yang begitu penting dalam karakter manusia, yaitu pada saat kejatuhan diberikan di dalam pengendalian iblis, dan dia telah bekerja dalam diri manusia untuk kehendak dan untuk melakukan kehendaknya sendiri, namun untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Tetapi pengorbanan Allah yang tak terbatas dalam memberi Yesus, putranya yang terkasih, untuk menjadi korban bagi dosa, memungkinkan dia untuk berkata, tanpa melanggar satu prinsip pemerintahannya, serahkan dirimu kepadaku, beri aku kehendak itu, mengambilnya dari pengendalian iblis, dan aku akan mengambilnya, maka aku dapat mengerjakan di dalammu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaanku. Ketika dia memberi Anda pikiran Kristus, kehendak Anda menjadi seperti kehendaknya, dan karakter Anda diubah menjadi seperti karakter Kristus. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 514. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, ada perbaikan kalimat yang harus dilakukan dari renungan hari ini. Berikut kalimatnya. Tetapi Anda harus ingat bahwa kehendak Anda adalah sumber dari semua tindakan Anda. Kehendak ini yang membentuk suatu faktor yang begitu penting dalam karakter manusia, yaitu pada saat kejatuhan diberikan ke dalam pengendalian iblis. Dan dia telah bekerja dalam diri manusia untuk kehendak dan untuk melakukan kehendaknya sendiri, namun untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Agama yang Bersinar, halaman 61, paragraf pertama. Pesannya adalah, kehendak kita adalah sumber dari tindakan kita. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, kehendak manusia sudah dikendalikan oleh setan. Nah, perhatikan kalimat yang ditandai biru. Dikatakan, dia telah bekerja dalam diri manusia untuk kehendak dan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Namun, untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Lihat yang digarisbawahi, terkesan menyatakan Allah.
Tetapi hal tersebut salah dalam penulisan. Mengapa? Karena Allah bekerja dalam diri kita dalam melakukan kehendak-Nya untuk kebaikan dan keselamatan kita, dan bukan untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Pekerjaan setan dalam diri manusialah yang membawa kehancuran total dan kesengsaraan. Apa buktinya hal itu salah dalam penulisan? Pekabaran ini pernah Nyonya White tuliskan dalam buku Testimony for the Church nomor 33, halaman 41, paragraf keempat. Mari kita baca. Dan Dia telah bekerja dalam diri manusia untuk kehendak dan untuk melakukan kehendak-Nya sendiri, namun untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Kalimat yang sama, tapi perhatikan kata Dia dan Nya yang digaris bawahi, bukan lagi untuk Allah, tapi untuk setan. Sebab memang setanlah yang mengerjakan kehancuran total dan kesengsaraan dalam diri manusia. Inilah perbaikan yang penting sekali yang harus dibuat, agar umat jangan salah mengerti akan pekabaran renungan hari ini. Mari kita lanjutkan. Paulus berkata, dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapakah Allah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan dalam hidup kita? Paulus yang sama menjawab dalam Filipi 1 ayat 2 yang berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah yang Paulus nyatakan adalah Allah Bapa, yang adalah Bapa kita. Jadi, Allah Bapa lah yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaannya, menurut kerelaan Bapa. Dan perhatikan, Paulus dengan jelas menyatakan ada dua oknum ilahi, yaitu Bapa dan Anaknya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena Allah bekerja dalam hidup kita melalui Anaknya. Mari kita baca Filipi 1 ayat 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang mengerjakan buah kebenaran dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan itu untuk memuliakan dan memuji Allah, yaitu Bapa. Sebab memang Yesus berkata, dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Kristus? Ingat kutipan roh nubuat berikut ini. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 320, paragraf pertama. Inilah caranya untuk tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Dan saat kita tinggal dalam Yesus, itu artinya kita berserah penuh pada pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya, renungan hari ini berkata, serahkan kehendak Anda kepada Yesus Kristus. Dan ketika Anda melakukan ini, Tuhan akan segera mengambil alih dan mengerjakan di dalam Anda kehendak dan pekerjaan menurut kerelaannya. Seluruh sifat Anda kemudian akan dibawa di bawah kendali Roh Kristus. Dan bahkan pikiran Anda akan tunduk kepadanya. Agama yang bersinar, halaman 60, paragraf pertama. Agar kita dapat melakukan kehendak Bapa, kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Anaknya. Sebab kehendak Bapa terwujud sempurna di dalam Anaknya.
Lalu bagaimana anak Allah melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, seluruh sifat Anda, atau sebenarnya seluruh alamiah Anda, akan dibawa kepada kendali Roh Kristus. Ini adalah kebenaran yang sangat jarang diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini, bahwa kita harus menerima Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, agar kehendak Bapa nyata dalam hidup kita. Dan bila kehendak Bapa ada dalam hidup kita, maka itulah sumber segala tindakan kita. Karena bukan lagi kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Itu sebabnya Bapa berkata dalam renungan hari ini, serahkan dirimu kepadaku, beri aku kehendak itu, mengambilnya dari pengendalian iblis, dan aku akan mengambilnya. Maka aku dapat mengerjakan di dalam kamu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaanku. Ketika Dia memberi Anda pikiran Kristus, kehendak Anda menjadi seperti kehendak-Nya, dan karakter Anda diubah menjadi seperti karakter Kristus. Agama yang bersinar, halaman 60, paragraf pertama. Bapa minta agar kita serahkan kehendak kita kepadanya, agar Bapa dapat mengerjakan kehendak-Nya dalam hidup kita, yaitu dengan memberikan pikiran Kristus kepada kita, agar kehendak kita menjadi seperti kehendak Kristus, dan karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Sebab kehendak dan karakter Kristus adalah satu dengan Bapa. Bagaimana caranya kita menerima pikiran Kristus? Jika Dia memiliki Roh Kristus, Dia akan mengungkapkan pikiran Kristus. Selected Messages Book 2, halaman 213, paragraf pertama. Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kita mengerti kebenaran tentang Roh Kristus. Sebab Kristus bekerja dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu hidup dan pribadinya Yesus. Dan renungan hari ini dengan jelas menyatakannya. Berdoa dan minta agar Bapa menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, agar kehendak-Nya menjadi kehendak kita, dan karakternya menjadi karakter kita. Maka itulah keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar dari nasihat firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal senantiasa dalam hati kami, agar kehendak Kristus menjadi kehendak kami, dan karakter Kristus menjadi karakter kami. Sebab itulah keselamatan. Tolong kami Bapa agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia, agar orang dapat melihat Roh Kristus dalam hidup kami. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.